Wabarakatuh. Baik. Suara saya terdengar ya? Nah. Waktunya maksimal sampai jam 9.50. Baik. Tanya. Bismillah. Terdengar ya? Baik. Tes 1, 2. Semoga terdengar suara saya ya? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Bismillah. Saya soalnya jarang pakai Zoom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudari-saudari sekalian yang sudah menghadiri acara yang diadakan oleh RTQ An-Nur ya, Malang. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang meneladani Maryam. Sini saya sudah siapkan presentasinya juga. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah membantu untuk menuntaskan presentasi ini, dan memang juga segala puji bagi Allah atas semua karunia nikmat yang mana kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini walaupun secara online. Dan semua ini adalah bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita hebat kita bisa kumpul di sini gitu ya. Kita keren, kita ternyata orang-orang yang misalnya dibilang alim, taat, bukan itu. Tapi ini semua karena kehebatan Allah. Bukan sama sekali, bisa buat kayak gini, bisa buat materi, berarti, hebat. Bukan itu. Ini sama sekali bukan dari kehebatan orang per orang. Kita mengadakan acara seperti ini, bukan kehebatan orang per orang, bukan kehebatan lembaga, bukan kehebatan apapun. Ini hanya kehebatan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud dengan ucapan Alhamdulillah di awal. Dan di sini kita akan meneladani sosok satu-satunya wanita yang disebut namanya di Al-Quran. Jadi wanita lain disebut di Al-Quran, tapi nggak disebut namanya ya. Yang disebut namanya cuman Maryam. Dan ini unik. Seandainya Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad, mengarang Al-Quran dari pikirannya sendiri dan hatinya sendiri, maka seharusnya yang disebut nama wanita tersebut adalah orang yang paling beliau cintai. Entah Khadijah, atau mungkin Fatimah anaknya, atau mungkin Aisyah, atau mungkin ibunya sendiri yang disebut, Aminah. Tapi beliau nggak menyebut itu, karena memang Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Yang disebut siapa? Maryam, orang yang beliau tidak kenal siapa Maryam. Bahkan kalau bisa dibilang, ini adalah sosok tokoh yang ada di agama lain. Bunda Maria. Gitu ya. Bunda Maria kalau kita kenal. Bunda dari Isa, yang dikenal juga dengan nama lain di bahasa Eropa, dikenal dengan Yesus atau Jesus. Yang sebenarnya asal-usulnya adalah nama Isa atau Iswa, atau biasa juga disebut dengan Yesua. Dan kita akan mengenal siapa Maryam berdasarkan kisah Al-Quran. Baik, kita akan lanjut kepada presentasi berikutnya. Bismillah, ini cukup materinya cukup lumayan ya, dan saya merujuk kepada lebih dari 10 kitab tafsir. Lebih dari itu nanti bisa dilihat sendiri di paling bawahnya ada nama tafsirnya, dan itu adalah rujukannya, walaupun saya nggak sebut jilid dan halamannya, karena setiap cetakan berbeda-beda tergantung penerbitnya, tapi dengan kita tahu ayatnya saja, kita bisa merujuk kepada kitab tafsir tadi. Cukup dengan tahu di ayat berapa. Oke. Kisah Maryam secara garis besar ya, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, secara garis besar kisah Maryam alaihissalam itu disebutkan di Al-Quran, paling besarnya ceritanya ada 2. Di Ali Imran dan di surah Maryam. Tadi yang disebutkan atau dibacakan oleh pembaca Quran tadi adalah sebagian cerita beliau. Dan mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Ali Imran adalah nama keluarga beliau.
gitu ya. Nama keluarga beliau. Baik, ini kok ada yang mencoret-coret atau kepencet ya paling ya. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya, jadi ini ada yang mencoret-coret, mungkin saudari moderator tolong diatur ini ya. Nah ya, agar tidak ada coretan. Baik, kita mulai dari keutamaan Maryam di dalam Al-Quran Al-Karim. Di surat Ali Imran ayat 42, bisa sambil buka Qurannya masing-masing ya. Di surat Ali Imran ayat 42, saya selalu di sini menggunakan terjemah resmi Kemenak Republik Indonesia. Dan setelah saya lihat-lihat, semua terjemahan yang saya rujuk di sini yang dibuat oleh Kemenak sangat sesuai dengan banyak kitab tafsir. Jadi kalau ketika Anda melihat dalam tanda kurung di terjemah Kemenak, ada tanda kurung ya. Di situ contohnya ada kata, ingatlah. Kelihatan di arti di layar ya. Ada kata dalam kurung Jibril. Kata Jibril nggak disebut di ayatnya, tapi disebut di dalam penafsirannya. Yang dimaksud dengan malaikat di situ adalah Jibril. Lalu ada kata dalam kurung pada masa itu, ini adalah penafsirannya. Sedangkan arti yang sebenarnya yang tidak di dalam tanda kurung. Jelas? Jadi kata ingatlah itu nggak ada di dalam teks Arabnya, tetapi dia adalah penafsiran dari kata idh di dalam bahasa Arab. Baik, saya tidak akan terlalu panjang menjelaskan dari segi bahasa Arabnya, karena kita bisa ya jelaskan dari segi sastranya, dari segi kaitannya dengan nahwu sorofnya, tapi di sini kita tidak bahas itu secara mendalam. Kita akan jelaskan secara garis besar dari penafsiran ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Lihat ada yang terulang ya. Saya tandai warna merah itu terulang. Istafaki wastafaki. 2 kali ya. 2 kali. Orang yang mungkin baru-baru belajar bahasa Arab akan bilang, oh diulang karena mau memberi penegasan. Kayak kita bilang, ayo nak ke sini, ke sini. Berarti menegaskan disuruh ke sini. Bukan itu yang dimaksud. Lebih dalamnya lagi. Nah baik, sebelum kita masuk ke sana, kita kenalkan dulu dari makna ayat ini ya. Jadi ketika itu ingatlah, di situ bermakna ada makna ingatlah. Ketika malaikat di sini pakai bentuk jamak, malaikat itu bentuk jamak ya, bentuk banyak. Tapi di sini dimaksud yang banyak itu adalah satu, yaitu Jibril dalam penafsirannya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah istafak. Nanti kita kembali ke penafsiran istafak, di situ kalau kata Kemenak memilihmu. Wa tahharaki, dan menyucikan. Tahhara ini membuat menjadi suci. Wastafaki, diulangi lagi ya. Istafaki. Wastafaki. Kalau di dalam terjemahan Kemenak, melebihkanmu Maryam ala nisa'il alamin, di atas seluruh wanita yang ada di semesta alam. Semua wanita. Dalam terjemahan Kemenak dikasih tanda kurung pada masa itu saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam ayat tadi, jadi ini tafsir ayat keistimewaan Maryam yang ada di surat Ali Imran ayat 42. Bagi yang tidak tahu, Ali Imran itu bukan nama orang ya, karena banyak di Indonesia nama orang dikasih nama Ali Imran ya, Ali sama Imran, bukan ya. Ali itu artinya keluarga. Al Imran, Al Imran, keluarganya Imran. Siapa Imran? Ada yang tahu mungkin siapa Imran? Boleh sambil dinyalakan mikrofonnya kalau saya tanya mungkin. Siapa Imran itu yang disebut di sini? Ada yang tahu? Ibu-ibu? Bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam. Imran ini ayahnya Maryam. Disebutkan di Al-Quran keluarga Imran. Kalau Nabi Muhammad mau menangkan keluarganya sendiri, kalau Nabi Muhammad memang mengarang Al-Quran ini dari pikiran beliau sendiri, yang disebut bukan keluarga Imran, nggak kenal siapa keluarga Imran. Nggak pernah ketemu. Jadi seharusnya beliau ngasih nama keluarga Abdullah, keluarga Abdul Muthalib, keluarga Hashim gitu ya. Nggak disebut siapa? Keluarga Imran. Cuman ini yang disebut keluarga Imran sebagai nama surat atau penjelasan cerita ya. Yang lain keluarga para nabi. Ini keluarga Imran. Imran bukan nabi. Disebutkan di sini.
Di surat Ali Imran ini tadi kita lihat kata istofa. Istofa dari kata, akar katanya nanti kalau dalam bahasa Arab, sod, fa, waw. Artinya aslinya itu suci, jernih. Ya. Kalau ada anak namanya Sofi misalnya. Sofi itu suci, jernih, bersih. Lawannya dari keruh. Istofa, memilih, mencari yang paling suci, menjernihkan, kayak menyaring gitu ya. Dipilih yang paling bagus. Itu namanya istofa. Makanya Nabi Muhammad di antara namanya apa? Mustafa. Yang dipilih, yang disaring, dipilih yang paling bagus manusia tadi. Muhammad yang paling bagusnya. Namanya disebut Mustafa. Jadi kalau kita lihat di sini istofa yang pertama memiliki makna tadi kalau kita lihat memilih. Yang istofa kedua dimaknai melebihkan. Ada perbedaan antara dua istofak. Di ayat ini tadi, istofak yang pertama tidak dikaitkan dengan sesuatu, dengan istofak yang kedua dikaitkan dengan kata ala. Ala artinya di atas. Beda ya, satunya dilepas, nggak dikaitkan apa-apa, di yang satunya diikat dengan kata, atau bukan diikat ya, dikaitkan dengan kata ala. Sehingga istofak yang pertama bermakna memilih, istofak yang kedua diartikan melebihkan, mengunggulkan. Maryam lebih unggul dari wanita-wanita lain. Maryam disucikan, Maryam dipilih orang yang paling jernih, paling suci, paling bersih di masa itu. Jadi Maryam ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini saya kalau mau merujuk ke kitab tafsirnya bisa dilihat di paling bawah itu ada referensi tafsir Ibnu Ashur, tafsir Ibnu Katsir. Saya sebutkan hanya nama pengarangnya karena saya nggak nyebut nama judul kitabnya. Kalau kasih tahu nama judul kitabnya nanti bingung kitabnya apa. Cukup sebut nama pengarangnya aja biar ingat. Ibnu Ashur dan Ibnu Katsir. Baik. Ini secara garis besar ya. Saya ceritakan seperti itu. Kalau tadi keutamaan Maryam di dalam Al-Quran paling suci, paling bersih, paling terpilih, paling unggul di atas semua wanita. Sedangkan sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan semua wanita adalah khusus pada zaman tersebut saja, pada masa itu saja. Ya, karena ada wanita-wanita lain juga yang memiliki keunggulan. Tidak masuk dalam kategori di bawahnya Maryam. Itulah yang disebut di dalam hadis berikut ini. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bisa dilihat nomornya di bawah itu ya, ada nomornya. Baik. Kamula minar rijali katsir. Banyak laki-laki itu yang sempurna. Maksudnya laki-laki yang sempurna itu banyak. Atau manusia yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Ini jangan dipahami sekilas ya. Entar lagi saya jelaskan maksudnya apa. Walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu mura'atu fir'aun. Tapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali Asiyah istri Fir'aun. Jadi mungkin sebagian tidak tahu ya bahwa Fir'aun walaupun dia Fir'aun ini pertama bukan nama orang, Fir'aun itu gelar raja di Mesir. Nah ini Fir'aun yang kesekian itu adalah yang menjadi musuhnya Musa. Yang menjadi musuhnya Musa ini Fir'aun ini tadi punya istri Asiyah. Dan Asiyah adalah wanita yang sangat mulia berbanding terbalik dengan suaminya. Jadi makanya tidak selalu istri adalah cerminan dari suami, itu tidak selalu. Istri itu tidak selalu cerminan dari suami, karena ada yang bilang bahwa oh, kalau wanita baik itu pasti suaminya baik, atau suaminya kalau jelek maka dapat istri yang jelek juga. Enggak selalu seperti itu, contohnya Fir'aun. Di dalam surat At-Tahrim bisa dilihat di akhir ya, ayat 11. Asiyah, istri yang sangat taat, dapat suami siapa? Fir'aun, suami yang sangat bangkang, sangat nakal. Kebalik ya. Atau kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh, suami yang sangat taat, punya istri. Nabi Lut, suami yang sangat taat, punya istri yang sangat membangkang. Istrinya Nabi Lut masuk dalam siksaan bersama kaumnya. Wa Maryamu bintu Imran. Dan yang kedua adalah wanita tersebut Maryam, anak dari Imran. Kemudian beliau menyebutkan wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa, sesungguhnya keutamaan Aisyah itu seperti keutamaan tharid. Tharid itu makanan di Arab ya.
Roti dipotong-potong, ditaruh di kuah, kuahnya kuah kaldu campur daging. Itu namanya sarit. Sarit ini makanan yang enak dibanding makanan-makanan Arab di masa itu. Kata beliau, Aisyah ini kayak sarit dibandingkan makanan-makanan yang lain. Keutamaannya dibanding wanita kayak gitu. Jadi di sini beliau menyebutkan ada pertama mungkin, Ustadz ini jangan-jangan berarti kalau di Islam itu laki-laki lebih istimewa dari wanita. Tidak juga. Jadi yang disebut di sini kamula minar rijali katsir, banyak laki-laki yang sempurna. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sempurna itu apa? Sempurna di sini dia puncak dari seluruh kemuliaan. Perbuatan baik dan ketakwaan dia sangat banyak. Kemuliaannya hampir semua sempurna. Enggak punya sifat-sifat buruk. Kalau ada kesalahan langsung segera bertaubat. Ini banyak. Kenapa kok banyak? Karena para nabi adalah laki-laki. Nabi itu bukan cuma 25 ya, banyak nabi. Karena setiap umat dikirim nabi di masa lalu. Setiap umat ada nabinya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Dan telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Misalnya dulu di Cina, ya berarti ada rasul juga dari Cina. Sebelum kita kenal sekarang. Yang sekarang kita kenal ini hanya rasul-rasul yang disebut namanya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang kami sebut namanya, kami ceritakan, ada rasul yang tidak kami ceritakan, kata Allah. Jadi di sini yang banyak sempurna dari kalangan laki-laki terutamanya adalah di antara para nabinya sebenarnya juga adalah laki-laki karena tidak ada nabi dari kalangan wanita. Itulah penjelasan dari ayat ini. Dan juga ada manusia-manusia yang sempurna selain dari nabi. Dan wanita tidak memiliki kriteria tersebut kecuali pada Aisyah, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Sempurna. Mulia. Gimana kok bisa seperti itu? Mari kita lihat ya. Kenapa Maryam mendapat gelar wanita terbaik? Apa alasannya? Jadi mungkin yang hadis tadi mungkin, aduh Ustadz ini kalau hadis, kalau yang tahu suami saya nanti saya diserang Ustadz gitu ya. Ini loh laki-laki lebih hebat gitu ya daripada wanita. Ya tinggal balik Bu. Masuk kepada suaminya, loh emang kamu sempurna gitu ya. Emang kamu masuk di hadis ini, oh, bukan kamu kok ini gitu ya. Tinggal dibalik. Kamu memang sempurna. Ini kan untuk yang orang-orang sempurna, para nabi tadi, orang-orang mulia, para sahabat. Bukan kamu ini. Kalau kamu sempurna ya alhamdulillah gitu ya. Tinggal dibalikkan gitu aja ya. Tidak perlu pusing mikirin ini harus kesetaraan gender Ustadz. Ini hadisnya harus ditolak gitu kan sebagian orang ya. Hadisnya harus ditolak, nggak masuk akal saya. Akal saya harus menang di atas hadisnya. Ini adalah ciri-ciri sudah tidak sesuai dengan jalannya Maryam. Kalau Maryam beda cara berpikirnya. Nanti kita lihat lanjutannya. Kenapa Maryam mendapatkan gelar wanita terbaik? Apa alasannya? Pertama, sebab keutamaan Maryam ini disebutkan di surat At-Tahrim ayat 12. Allah di situ menyebutkan permisalan 4 wanita. 2 wanitanya, istri Nuh dan istri Lot ya, kalau nggak salah ya. Sambil bisa dicek di At-Tahrim, mohon koreksi kalau salah. Kemudian 2 wanita yang lain adalah 2 wanita yang hidup di tengah-tengah orang kafir. Yaitu Asiyah, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran hidup di tengah-tengah orang kafir ketika itu. Tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali oleh orang-orang kafir tadi dan dampak buruknya. Itulah disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putri Imran yang telah menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan di dalamnya di antara ruh kami, yaitu yang dimaksudkan adalah penciptaan Isa, anaknya nanti. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Keistimewaan Maryam apalagi? Dan dia percaya kepada kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam termasuk dari orang-orang yang qanit. Qanit itu artinya adalah banyak ibadah, sangat taat, dan nanti kita kenali juga sebagian penafsiran lain dari kata qanit. Gitu ya. Jadi 3 keutamaan Maryam. Keutamaan Maryam ini berfokus pada 3 hal yang disebutkan di surat At-Tahrim. Karena beliau menjaga kemaluannya, pergaulannya sangat terjaga, nanti kita kenali ya. Percaya, apapun yang dikatakan oleh Allah, percaya. Datang ayat, percaya. Kalau di zaman kita berarti Al-Quran, hadis,
percaya langsung. Nggak perlu pakai banyak. Oh tunggu, nggak cocok sama pikiranku ini, nggak cocok. Oh hatiku nggak enak ini, nggak bisa, saya nggak mau nerima. Nggak kayak gitu. Maryam dengar langsung taat. Dengar ayat, taat. Ada hadis bunyi begini, jelas maknanya, taat. Wa kanat minal qanitin. Maryam banyak ibadah. Jadi ibadahnya bukan sekedar kalau orang sekarang satu ibadah nggak usah banyak-banyak, yang penting kualitasnya gitu ya. Maryam tidak seperti itu cara berpikirnya. Maryam banyak ibadahnya. Secara kuantitas juga banyak di atas kualitasnya. Baik, kita lanjutkan. Maryam ini sekarang kita kenali dulu dari segi ceritanya. Ya, kita masuk ke ceritanya. Kalau tadi alasan kenapa Maryam itu utama di sini. Ya kalau dilihat kepada wanita zaman sekarang dari poin pertama saja menjaga kemaluan ini sudah sulit ya. Maksudnya di zaman sekarang era banyak video-video orang-orang joget ya, pada buat joget di Instagram, di TikTok, wis semua kayak cewek-cewek, anak-anak muda zaman sekarang kelahiran 2000 ke atas wis sukanya joget. Joget-joget ini kan menarik syahwat laki-laki, memancing syahwat laki-laki. Ujungnya nanti apa? Memulai pertemanan dengan lawan jenis, pacaran segala macam. Ujungnya apa? Merusak kesucian dari dirinya. Ini sudah jatuh di situ, udah nggak ngikutin Maryam. Jadi tema kita meneladani Maryam, tutup semua celah tadi yang dapat merusak kemaluan. Tutup semua celah tadi yang dapat merusak keimanan. Tutup semua celah yang dapat merusak ibadah. Kita lihat sekarang kepada Maryam ketika masih dalam kandungan. Kok bisa lahir seorang Maryam? Dari mana asal usulnya? Ini diceritakan dalam surat Ali Imran. Ali Imran adalah keluarganya Imran. Keluarganya Maryam itu seperti apa? Diceritakan di surat ini. Kita contohnya misalnya di sini di surat Ali Imran ayat 35. Ketika idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran, di sini tidak disebut namanya ya. Istrinya Imran tidak disebut namanya, dan banyak sekali di Al-Qur'an tidak disebut nama. Contoh Dzulqarnain, Dzulqarnain itu bukan nama, Dzulqarnain itu gelar. Pemilik 2 tanduk, gelar. Yang disebut nama hanya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan tidak diperselisihkan namanya. Adapun nama-nama yang disembunyikan sebagiannya karena diantaranya adalah Allah hanya fokus kepada isi pesannya, bukan memperdebatkan siapa namanya. Makanya sebagian tempat juga nggak disebut tempatnya di mana. Di sini istri Imran tidak disebut namanya karena ada kemungkinan di antara Bani Israel itu ada perselisihan riwayat dari mereka dalam riwayat siapa istri Imran ini namanya. Nah, walaupun nanti kita kenal namanya Hannah putri Fakudha. Itu nama dari istri Imran. Tapi itu riwayat Israiliyat. Hanya bisa diriwayatkan tetapi tidak bisa dipercayai atau didustakan. Ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, saya bernazar. Nazartu laka ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku, kandunganku, muharraran. Muharraran di sini kalau diartikan di terjemah Kemenak, murni untukmu. Murni untukmu. Maksudnya adalah berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Yang dalam tanda kurung adalah penafsiran, bukan terjemahan. Fataqabbal minni, maka terima nazarku tadi. Nazar itu mewajibkan sesuatu pada dirinya yang seharusnya tidak wajib. Itu arti nazar. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Kita lihat arti dari muharrar. Muharrar artinya sebenarnya merdeka. Sekarang Agustusan ini dikenal berarti merdeka itu muharrar. Maksudnya dibebaskan dari urusan dunia, nggak usah ngurusin dunia, nggak usah nikah, nggak usah kerja, fokus melayani Bait Al-Maqdis. Bait Al-Maqdis ini mana? Di mana sekarang Baitul Maqdis ini? Di Masjid Palestina, di Masjidil Aqsa ya. Di Masjidil Aqsa di Palestina waktu itu adalah kiblat orang-orang Yahudi. Jadi ini waktu itu belum ada agama Nasrani ya. Karena belum Nabi Isa belum lahir, ini mereka semua adalah umat Bani Israel. Ketika itu beribadahnya dengan kiblat Baitul Maqdis. Dibikin fokus Maria ini atau Maryam fokus beribadah. Dan kita lihat
sekarang yang kita kenal dengan biarawan dan biarawati, mereka melakukan hal ini ya. Jadi memang asal-usul syariat Bani Israel ketika itu memang memperbolehkan, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini Maryam memang dinadarkan menjadi pelayan rumah Allah. Memang sudah dinadarkan oleh orang tuanya. Dan ini menjadi kebiasaan Bani Israel ketika itu. Jadi asal kisahnya di situ bisa dilihat ya. Hannah, ibunya Maryam, ketika itu bernazar kalau anaknya lahir akan dijadikan muharrar. Muharrar itu kalau di bahasa sekarang ya mirip kayak biarawan, biarawati dalam tanda kutip ya. Orang-orang biarawan dan biarawati itu kan nggak boleh nikah, nggak boleh ngapa-ngapain, fokus hanya melayani rumah ibadah. Maka di masa lalu memang Bani Israel ada syariat seperti itu. Jadi syariat masing-masing kaum itu punya syariat masing-masing. Di Bani Israel ada istilah-istilah apa makanan yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan di masa lalu ya. Ada jenis-jenis najis apa mereka punya. Tata cara melakukan ini itu, sholatnya pun juga ada tata caranya sendiri, cara puasanya pun juga punya cara sendiri gitu ya. Jadi memang berbeda secara syariat, tetapi nanti maknanya sama yaitu menuju kepada tauhid. Tetapi syariat-syariat ini sudah nggak berlaku sekarang ya. Semua syariat dihapus dengan kedatangan syariat Islam. Tidak berlaku semua syariat ini sekarang. Jadi ini dulu pernah berlaku. Jadi yang dijadikan muharrar menjadi kalau kita bisa bilang fokus pelayan rumah Allah dulu hanya laki-laki. Syariat ketika itu berbunyi hanya untuk laki-laki. Wanita nggak boleh karena wanita ada haid. Kan kalau haid nggak boleh di masjid kan ya, ibu-ibu tahu di sini ya. Kalau lagi kondisi menstruasi nggak boleh diam di masjid. Sedangkan si pelayan rumah Allah ini tinggalnya di masjid, nggak nikah, nggak kerja, nggak ngapain, fokus melayani dan beribadah. Nah, jadi di antara penafsiran para ulama, ibunya Maryam ini berdoa dan bernazar tadi ada isyarat minta kepada Allah agar dikasih anak laki-laki. Kasih tahu, ya Allah aku pengen anak laki-laki loh, tapi nggak terang-terangan. Dia minta anaknya menjadi muharrar, pelayan rumah Allah. Nah ini nanti kaitannya dengan ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Nah, bisa dilihat ayatnya ini ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Jadi Maryam didoakan terlindung dari setan ketika baru lahir. Sudah pertama dinazarkan untuk jadi seorang yang fokus beribadah, wis anakku nggak usah mikirin nyari duit, nggak usah mikirin nanti nyari suaminya kayak gimana, wis fokus ibadah tok. Direncanakan seperti itu. Kemudian didoa, tapi ini syariat dulu ya. Kalau syariat sekarang disunahkan menikah. Seperti saya bilang tadi, syariat Islam menghapus syariat terdahulu. Nah, Maryam didoakan terlindung dari setan. Gimana ceritanya? Di sini falamma wada'atha, ketika ibunya Imran melahirkan Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, saya ternyata melahirkan anak perempuan. Ini nyambung dengan yang tadi ya. Karena memang syariat ketika itu muharrar hanya laki-laki. Kalau perempuan nggak boleh jadi muharrar. Maka bundanya Maryam di sini, loh ternyata kok saya melahirkan perempuan. Dan Allah sudah tahu sebelum itu bahwasanya dia akan melahirkan Maryam. Allah sudah tahu. Wallahu a'lam bima wada'at. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Lihat garis besar kata-kata ini. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jadi dalam kaidah Islam, keadilan itu setara. Keadilan untuk laki-laki dan perempuan itu setara. Tetapi sifat laki-laki dan perempuan berbeda. Hukum laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi keadilan tetap tegak untuk semuanya. Paham ya di sini ya? Orang sekarang, zaman sekarang, kesetaraan gender akhirnya semuanya harus disamakan. Padahal tidak. Hukum warisnya berbeda laki-laki dan perempuan. Hukum sholatnya berbeda. Nggak bisa perempuan jadi imam. Terus perempuan juga ada haid. Sifat-sifatnya baik secara psikis ataupun fisik berbeda. Bentuknya berbeda. Kemampuan dia, energi dia berbeda. Coba ada perang, siapa yang disuruh perang? Laki-laki, masa perempuannya suruh terjun perang ya? Jadi berbeda. Siapa yang fokus ngurusin anak?
yang mampu menyusui. Masa laki-laki menyusui? Enggak bisa. Walaisa dzakaru kal untha. Banyak sekarang, orang sekarang ya, tidak bisa mengimani ayat ini. Karena otaknya didulukan. Enggak bisa, enggak cocok sama otakku ini. Enggak cocok, otakku bilang perempuan sama laki harus sama. Loh, ini bunyi di Al-Quran. Laki-laki tidak seperti perempuan. Jelas ayatnya. Ini yang harus diimani. Karena sifatnya berbeda. Tapi keadilan untuk semuanya. Karena Allah Maha Adil. Jadi kemudian dilanjutkan. Wa ini sama Tuhan Maryam. Dan aku memberi namanya Maryam. Maryam di antara penafsirannya di masa itu, istilah Maryam adalah bermakna pelayan. Atau bisa dibilang seperti hamba Allah. Gitu ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan, atau di ayat yang sama ini sebenarnya, di kata-kata berikutnya, aku meminta perlindungan untuk dia, kepada Allah ya, untuk dia, untuk Maryam, dan anak keturunannya dari syaitan yang rajim, terkutuk, terjauhi dari rahmat Allah, terlaknat. Doa ini diijabah oleh Allah, dikabulkan. Dan ini dijelaskan di mana? Di ayat berikutnya nanti. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin," tidak ada bayi yang terlahir yuladu illa wasyaitanu yamassuhu hina yamassahu yamassuhu di sini ya, tapi massa yamassu juga yang saya ketahui ada yamassahu hina yulad. Jadi setiap bayi itu ketika lahir pasti disentuh, dalam riwayat yang lain ditusuk. Jadi ini riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda lafaz, Bukhari satunya riwayatnya menyentuh, satunya riwayatnya menusuk. Setan itu pasti menusuk anak tadi ketika lahir. Makanya anak tadi menangis ya. Jadi bayi itu kalau lahir pasti nangis ya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kenapa kok hadis tadi hadis bayi itu tadi menangis ketika baru lahir. Ini kalau dipikir lagi pakai sains nggak masuk ya. Nggak masuk. Oh, setan nggak kelihatan. Kata dokter ini ngarang ini kamu. Oh, enggak, ini Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, anak kecil ketika lahir, bayi ketika lahir, pasti diserang oleh setan. Dan ketika setan tadi menusuk atau menyentuh bayi tadi, bayi itu menangis. Dengan keras, fayastahillu sarikhan. Sarikh itu teriak. Bayi tadi teriak sekencang-kencang yang dia mampu. Menangis. Karena sentuhan setan kepadanya. Illa Maryam wa ibnaha. Kecuali Maryam dan putranya. Yaitu siapa? Isa. Karena Allah mengabulkan doa dari ibunya Maryam yang tadi ini. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa khusus Maryam dan putranya tidak disentuh oleh setan sehingga tidak menangis ketika lahir. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, baca saja. Iqra'u in syi'tum, baca saja ayat ini kalau kamu mau. Ayat ini dibacakan ketika memiliki kandungan atau melahirkan. Jadi ketika hamil atau melahirkan, didoakan anaknya tadi agar dijauhkan dari gangguan syaitan. Dan tinggal diubah kata gantinya ya. Di situ kan masih pakai kata ganti perempuan, tinggal diubah, disesuaikan. Jadi bukan wa inni u'idzuha bika, tapi ketika lahir ini sebenarnya, bukan ketika mengandung. Ketika sudah lahir, tahuan gendernya apa, laki-laki atau perempuan, terus diubah kata kerjanya, kata ganti. Kalau laki-laki inni u'idzuhu, kalau perempuan inni u'idzuha gitu ya. Terus kita lanjutkan, semoga waktunya cukup ini. Pendidikan Maryam ketika masa kecil. Ketika Maryam masih kecil gimana sih pendidikannya? Di situ saya fokuskan pada yang warna merah saja sebagai penjelasan ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Penafsiran yang lain memaksudkan menerima di sini adalah menerima nazar tadi. Alias Allah bolehkan, syariatnya aslinya nggak boleh, kecuali laki-laki saja yang menjadi pelayan rumah Allah. Pelayan Baitul Maqdis. Maryam dibolehkan di sini. Wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah tumbuhkan Maryam dengan penumbuhan yang bagus. Wa kaffalaha Zakaria. Dan Maryam diserahkan kepada Zakaria. Oleh Allah diserahkan, Zakaria yang ngurusin. Zakaria ini nanti yang menjadi nabi. Zakaria ini ketika itu masih belum nabi, seingat saya. Atau mungkin sudah nabi, tidak jelaskan di sini ya. Tetapi Zakaria di sini adalah ketika itu pendeta yang paling tinggi. Pendeta paling tinggi di antara Bani Israel ketika itu.
Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, nah nanti kita jelaskan masing-masing nih ya. Wajada indaha rizqa, ada rezeki di sisi Maryam. Kita jelaskan di penafsirannya berikut ini. Pertama, dari ambatahan nabatan hasanan di ayat tersebut, Allah menumbuhkan Maryam dengan penumbuhan yang baik. Kalau belajar bahasa Arab ya, ambata itu biasa dipakai untuk tumbuhan, tanaman, bunga, pohon, itu pakai ambata. Di sini Maryam bukan tumbuhan ya, Maryam manusia. Di sini minjam, istilahnya kalau di dalam ilmu sastra Arab, isti'arah. Di sini minjam, kata kerja, menumbuhkan yang biasa dipakai untuk tumbuhan, dipakai untuk manusia. Di sini ada sisi sastranya. Karena penumbuhan di sini sifatnya fisik dan non-fisik, lahir dan batin. Langsung Allah yang mengurus pertumbuhan Maryam di sini. Dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, Allah serahkan kepada Zakaria, Nabi Allah yang sebenarnya adalah di antara keluarga Maryam juga. Riwayat ada yang menyebutkan itu suami dari saudarinya Maryam, ada yang menyebutkan itu suami dari bibinya Maryam. Karena Maryam ini katanya di situ ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Maryam adalah anak yatim, sebagian lain juga tidak bilang Maryam anak yatim. Jadi ada perselisihan riwayat di masalah ini. Dan ini adalah riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau ada cerita-cerita yang nggak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi menjelaskan tentang nabi-nabi terdahulu dan kisah-kisah orang terdahulu, itu namanya riwayat Israiliyat, riwayat Bani Israel. Riwayat Bani Israel hukumnya adalah tidak boleh dipercaya tetapi tidak boleh didustakan. Diriwayatkan apa adanya. Ini hadis Rasul jelaskan. Haditsu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel tidak mengapa. Tapi nggak boleh dipercaya dan nggak boleh didustakan. Jadi yang ngurusin langsung siapa? Zakaria. Jadi kalau kita lihat di sini, lingkungan dan pendidiknya adalah orang terpilih. Bentar ini kok ketutupan punya saya. Kamera ini nutupin. Nah, jadi peran lingkungan dan pendidik pada Maryam itu berpengaruh. Jadi dibentuk. Maryam itu juga dibentuk dengan lingkungan dan pendidik. Pendidiknya siapa? Nabi Allah Zakaria langsung. Nabi yang mendidik beliau. Lingkungannya bagaimana? Lingkungannya adalah al-mihrab. Mihrab itu apa? Mihrab itu, kalau ya sekarang yang tahu mihrab itu ya tempatnya imam ya. Kalau ngimamin, mihrab di masa lalu itu adalah tempat ibadah khusus. Dan ini dibikin untuk orang per orang, mihrab ini. Dan ini Maryam ini khusus di situ punyanya Maryam sendiri, tempat tinggalnya dan sekaligus tempat ibadahnya Maryam. Dari kata haroba katanya kalau dari segi penafsirannya artinya perang, maksudnya alat untuk memerangi setan. Dan mihrab ini bukan masjid. Mihrab ini berbeda dari masjid. Mihrab adalah lingkungannya Maryam, apalagi melayani Baitul Maqdis. Lingkungannya lingkungan yang suci. Makanya tidak benar ada orang bilang misalnya, Ustaz, anak saya mau saya taruh di mana aja ya sama aja. Beda, Bu. Ditaruh di sekolah A dan sekolah B hasilnya beda. Apalagi ditaruh di negara yang banyak orang kafirnya dengan ditaruh di negara orang yang banyak orang taatnya, orang muslim yang taat. Ya beda dong. Lingkungan itu berpengaruh. Orang yang mendidik itu berpengaruh. Orangnya siapa? Itu berpengaruh. Ini untuk menepis anggapan bahwa sebagian orang beranggapan bahwa wis ditaruh di mana aja sama aja. Yang didik siapa aja ya sama aja. Beda dong. Ini contohnya Maryam. Dipilih lingkungannya, pendidiknya juga dipilih. Kita lanjut ya. Berikutnya. Bentar ini. Loading. Nah. Masa muda Maryam. Maaf ini ada gangguan. Jadi itulah peran lingkungan untuk Maryam. Astagfirullah, ini ada gangguan sebentar ya. Tidak mau diklik. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Jadi masa muda Maryam sekarang. Tadi masa kecilnya lingkungannya dipilih, pendidiknya dipilih. Dalam kandungan pun juga ada langkah-langkah. Sekarang ketika Maryam itu masih muda, apa yang beliau lakukan? Di dalam surat Maryam ayat 16-17 dijelaskan. Idzin tabadat min ahliha. Ketika Maryam intabadat itu misah. Bahasa Arabnya misah. Dari kata nabada itu melemparkan. Semacam menolak. Nabada. Intabada tertolak, terasingkan, terpisahkan dari keluarganya sendiri. Makanan syarqiyah di suatu tempat di sebelah timur, enggak disebut tempatnya di mana.
Karena inti poin seperti yang disebutkan tadi ya, dalam Al-Quran sering tidak disebut nama, secara jelas namanya siapa, atau tempat-tempatnya di mana nggak disebutkan, karena fokusnya Allah bukan biar orang debatin siapa namanya. Fokusnya apa? Pesannya apa ceritanya? Nggak usah dipikirin siapa ya namanya orang-orang Ashabul Kahfi ya. Oh namanya A, B, C, D. Anda tahu namanya atau tidak pengaruh, Pak. Mau tahu namanya atau enggak apa-apa. Tahu anjingnya namanya siapa ya Ashabul Kahfi ya. Nggak usah dipikirin, bukan itu poinnya. Ini paling penting ceritanya apa. Apa pesan yang bisa kita amalkan. Ini juga di sini fokusnya Maryam memisahkan dirinya dari keluarganya ke suatu tempat di timur, nggak disebut di mana. Kalau di situ sebagian mengatakan Baitul Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maryam membuat hijab. Hijab itu tabir, pisah, melindungi dirinya bahkan dari siapa? Keluarganya sendiri. Fokus ibadah. Kalau dalam syariat kita ada syariat seperti ini kapan? Siapa yang ingat? Kapan kita punya syariat yang kayak gini, menyendiri untuk beribadah? Ada yang ingat apa nama syariatnya di dalam Islam? Yuk, biar aktif ini, biar takutnya ngantuk itu tidur ya. Gimana ini? Di mana syariat Islam ini menyendiri untuk ibadah ada ya? Dikenal dengan apa kalau akhir Ramadan itu? Itikaf. Itikaf itu aslinya kan sendiri-sendiri aslinya. Jadi kalau ada itikaf ngobrol gitu ya, ngerumpi, gagal. Ya itikaf benar secara syariat sah. Tapi maksud dari itikafnya sedikit gagal. Karena itikaf itu di masa Rasul pisah-pisah orang per orang. Karena berdua-duaan dengan Allah saja. Menyendiri. Fokus saya lihat dirinya sendiri saya itu gimana. Anak sekarang itikaf badannya di masjid ya. Pikirannya di HP. Keliling kemana-mana nggak jadi itikaf ya. Di itikaf ini menyendiri untuk ibadah. Meninggalkan duniawi di sini. Fokus. Bahkan yang dimaksud juga dikasih tabir adalah supaya tidak terlihat ngapain. Nangis-nangis sudah disembunyikan urusan diri sendiri. Kalau saya baca Quran nangis urusan diri sendiri. Istighfar nangis urusan diri sendiri. Pengen nggak dilihat ketika beribadah. Inilah Maryam. Menyendiri ketika beribadah. Tapi jangan diartikan, Ustadz kalau yang laki-laki apa menyendiri terus gak sholat jemaah ya beda ya. Kalau laki-laki ada sholat jemaah. Cuman kalau wanita kan tidak wajib sholat jemaah. Maka bagusnya juga melakukan hal-hal yang dilakukan Maryam ini. Sangat cocok sekali. Kita lanjutkan ya. Masa muda Maryam. Ini waktu masih muda ya Maryam. Belum hamil ya. Produktif ibadah. Fokusnya ibadah. Produktif di sini. Perintahnya di situ. Uqnuti li rabbik. Ya Maryam. Wahai Maryam. Uqnuti li rabbik. Taat kepada Tuhanmu. Wasjudi sujudlah warka'i dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah perintah di surat Ali Imran kepada Maryam. Dan Maryam memang melakukannya. Dipertegas, diakui oleh Allah langsung. Allah bersaksi bahwa Maryam menaati perintah Allah tadi di surat At-Tahrim. Wa kanat minal qanitin. Maryam termasuk orang-orang yang taat. Di situ saya di penafsiran ada di tafsir Ibnul Jauzi ya di Zadul Masir. Ada 4 penafsiran di kata qunut itu ya. Kunut itu ya. Kunut itu dimaksud bukan doa kunutnya di sini ya. Kalau doa kunut itu beda dengan al-qunut di sini. Qunut di sini adalah bisa bermakna ketaatan, bisa bermakna ibadah, bisa bermakna ikhlas, bisa juga bermakna memperpanjang berdiri dalam sholat. Ada 4 pendapat dalam penafsiran ini dan jenis penafsiran perbedaan pendapat ini adalah jenis perbedaan yang beragam yang boleh ditoleransi karena sifatnya saling menafsirkan. Taat menafsirkan ibadah, ibadah menafsirkan taat. Ikhlas menafsirkan ibadah, ibadah menafsirkan ikhlas. Saling menafsirkan, saling berhubungan. Perpanjang berdiri dalam sholat ini makna yang khusus. Jadi Maryam ditafsirkan ketika berdiri waktu sholat sangat lama. Jadi dulu ada sholatnya juga. Orang-orang Bani Israel itu juga punya sholat. Dan kalau lagi berdiri lama. Kalau kita lagi berdiri nyari surat-surat yang pendek, sholat sunnahnya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, yang pendek-pendek aja, wal asri, cari yang pendek-pendek ngapain lama-lama. Tapi orang-orang terdahulu ketika menyendiri pakai yang surat panjang-panjang. Ketika sama orang lain sholat jemaah pakai surat pendek-pendek karena memudahkan mereka. Tapi ketika sendirian pakai surat panjang-panjang. Kalau sekarang kebalik. Kalau ngimamin pakai surat panjang-panjang. Wah, Masya Allah. Lama sekali.
Tapi kalau sendirian bacanya kulhu wal asr gitu ya, yang pendek-pendek. Kebalik. Di sini Maryam menunjukkan tingkatan ikhlas beliau dalam sholat. Ketika nggak ada orang lihat, beliau cuma pengen ngasih tunjuk kalau ini Allah, saya siap berdiri lama membaca ayat-ayat dari engkau. Di sini di antara riwayat Israiliyat yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Mujahid menceritakan bahwa Maryam dahulu itu kalau berdiri hatta tatawarrama Ka'bah, sampai kedua mata kaki beliau itu bengkak. Dalam riwayat yang lain kakinya beliau sampai bengkak. Ini mirip dengan Rasulullah SAW juga kakinya bengkak karena lama berdiri ketika sholat malam. Ini Maryam. Al-Auza'i menceritakan juga dalam riwayat Israiliyat sampai bahkan mengalir nanah luka pada kedua kaki Maryam, gambaran ibadahnya seorang Maryam sampai seperti itu. Dan ini ya ibu-ibu sekalian tidak terasa bagi orang-orang seperti ini. Tahu-tahu loh, kok saya selesai kok tiba-tiba punggung sakit ya. Pas sholat tadi nggak kerasa karena nikmatnya ibadah. Kalau kita masih saat saya masih cari terapi untuk menenangkan diri segala macam ya, berarti gagal dong. Seharusnya terapi menenangkan diri dalam sholat tadi. Ini contohnya orang-orang soleh tadi ya. Kita langsung percepat ini karena waktunya udah diwanti-wanti nih yang penjaga waktu dia satu lagi berapa menit lagi selesai. Oke, siap ya. Maryam di masa hamil. Kalau tadi di masa mudanya penuh dengan ibadah, di masa hamilnya bagaimana? Maryam ketika sudah taat begitu dikasih cobaan. Ujiannya adalah hamil. Coba bayangkan ibu ya. Anak ibu tiba-tiba yang perempuan hamil. Kan pasti langsung muncul. Maaf di mute ya. Ada feedback. Nah, jadi ada feedback, mohon di mute ya. Ada pantulan suara. Karena agak terganggu sedikit, enggak apa-apa. Jadi Maryam ketika mengandung ini, beliau sampai mengasingkan diri bersama kandungannya ke tempat Qosiyan, daerah yang jauh. Menghindari gunjang-ganjing masyarakat, membuat ricuh, ya. Malu juga kepada Zakaria yang mendidik beliau, malu kepada kaumnya. Kan Maryam ini terkenal taat, pelayan satu-satunya wanita yang melayani Baitul Maqdis. Atau takut ketika nanti lahir anaknya dibunuh. Ini ada beberapa penafsiran pendapat kenapa Maryam menyendiri ketika hamil. Menghindari semakin besar tekanan dan cobaan, maka Maryam mengambil solusi menghindari ricuh masyarakat, mencoba mengasingkan diri. Dan ini mungkin bisa menjadi solusi bagi ibu-ibu sekalian ketika ada sebuah masalah, bukan kabur, tetapi menghindari hal yang menyebabkan ricuh di tengah masyarakat. Seperti ini misalnya. Ngalih dulu, mengalahlah Maryam ini, mengasingkan diri ke tempat yang jauh, di antaranya juga maksudnya untuk fokus lagi beribadah. Jadi kalau kita bayangkan kita punya anak perempuan kita tiba-tiba hamil, kan pasti mikirin, duh ya Allah, aku salah opo kok anakku tiba-tiba hamil ini ya. Belum nikah sudah hamil. Pasti kan langsung pikiran, itulah yang terjadi ketika itu di keluarga Maryam. Kok tiba-tiba Maryam nggak kenal sama laki-laki siapa? Jangan-jangan Maryam ini menyembunyikan cowok ini. Pandangan masyarakat gitu ya. Jangan-jangan Maryam ini ada pacaran terus hamil. Banyaklah dugaan ketika itu Maryam diuji. Sampai-sampai begitu beratnya ujian, Maryam berharap meninggal ketika itu. Ya laitani mittu qabla hadza. Seandainya aku mati sebelum ini, sebelum melahirkan. Wa kuntu nasyam mansiya. Dan aku jadi orang yang sudah nggak usah diingat-ingat lagi. Dilupakan, udah nggak ada dulu yang namanya Maryam, nggak apa-apa. Karena Maryam tidak siap untuk menghadapi perkataan-perkataan kaumnya. Bulian-bulian kaumnya. Fitnah, cobaan yang akan dihadapi karena berkaitan juga dengan orang lain. Baik, mungkin akan ada yang muncul ketika membaca ayat ini, muncul di pikiran, loh Ustaz, kok Maryam berharap wafat, mati? Berarti kita boleh dong berharap ini. Jadi kalau dalam penafsiran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, tidak boleh mengharapkan kematian. Kecuali saat ditimpa fitnah cobaan atau saat khawatir agamanya hilang. Khawatir keimanannya hilang. Maka di situ diperbolehkan menurut pendapat Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Tapi pendapat para ulama lain tidak boleh. Ini adalah syariat terdahulu, seperti kita bilang tadi ya. Syariat terdahulu tidak menjadi syariat kita kalau ada hal yang dijelaskan di syariat kita bertentangan dengan itu. Jadi di syariat kita sudah dijelaskan tidak boleh.
Sebenarnya ada lagi dalil-dalil yang lain, di situ saya sebutkan dalilnya ya. Bisa dilihat di layar, ada Quran surat Al-A'raf ayat 126 dan hadis Bukhari Muslim yang menjadi dalil bolehnya berharap kematian ketika terkena cobaan fitnah yang luar biasa. Tapi kita nggak bahas terlalu panjang untuk menyingkat waktu. Di sini langsung saya pindah kepada syariat kita tentang mengharap kematian. Rasulullah SAW bersabda. Jadi tidak bertentangan ya. Ayat ini tidak bertentangan dengan hadis berikut ini nanti. Tidak bertentangan karena juga syariat terdahulu berbeda dengan syariat kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak boleh, jangan seorang dari kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau seandainya dia harus berangan-angan, pingin berangan-angan meninggal, hendaknya dia berdoa apa? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku apabila wafat atau mati itu lebih baik bagiku. Diserahkan kepada Allah mana yang lebih baik, ya Allah, terserah engkau. Kalau hidup lebih baik, hidupkan aku. Kalau mati lebih baik, matikan aku. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ini adalah doa ketika ibu misalnya sudah putus asa, ibu-ibu atau saudari-saudari di sini, pikirannya udah, aduh, kayak nggak kuat saya ngadepin cobaan ini. Doa ini mungkin boleh ketika sudah nggak nemu cara lain, bisa berdoa dengan doa ini dibolehkan dalam syariat kita. Tetapi yang paling penting adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Selalu prasangka baik sama Allah. Ini yang ditenangkan nanti Maryam ketika sedih tadi ditenangkan oleh Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, Allah tahzani, wahai Maryam, jangan kamu sedih. Yang menghibur langsung Jibril karena Maryam sendirian itu di tempat yang jauh dari kaumnya. Maryam kan kabur. Ketika Maryam hamil itu langsung pindah ke suatu tempat. Jadi Maryam memisahkan dirinya dari masyarakat ketika hamil. Sendirian terus. Dan Maryam nggak khawatir ya dengan rezeki. Maryam ketika itu diberikan oleh Allah karomah, yaitu Maryam itu mendapatkan makanan tanpa mencari. Tiba-tiba ada makanan datang, ketika musim panas makanan musim dingin datang, ketika musim dingin makanan musim panas datang. Sampai Zakaria kaget. Di kisah yang tadi kita sebutkan ya, Zakaria itu ketika menemui Maryam, pasti ada makanan di sampingnya Maryam. Padahal Maryam nggak nyari makanan. Maryam fokus beribadah di situ. Itu di antara karomah yang didapatkan oleh Maryam. Dan Maryam adalah orang yang sangat kuat tawakalnya. Di sini beliau kabur ke tempat lain dengan kandungannya dan selalu mendapatkan rezeki. Ketika Maryam melahirkan Isa alaihissalam, beliau di sini mendapatkan sekian cobaan dalam perjuangan baik secara fisik ataupun psikis. Ketika rasa sakit melahirkan sudah enggak tertahankan lagi, Maryam langsung terpaksa bersandar ke pangkal pohon kurma. Jadi pohon kurma itu ada gambarnya di pojok itu ya. Maryam bersandar ke bawahnya. Jadi ini kalau di versi kisah umat Islam, Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma, bukan pohon cemara. Dan memang di daerahnya tempat Nabi Isa lahir ya yang banyak pohon kurma, bukan pohon cemara. Jadi memang seharusnya bukan pohon cemara yang dijadikan simbol itu, harusnya pohon kurma. Kalau memang mau pakai simbol itu. Jadi bersandar di pangkal pohon kurma, dan Maryam ketika itu berharap meninggal saja. Karena beliau rasa sakitnya bukan rasa sakit fisik yang menyebabkan beliau berkata ini, tapi rasa sakit psikis. Sakit hatinya, takut dengan cobaan yang akan dihadapi kalau anak ini lahir. Tapi Jibril menenangkan, jangan khawatir. La tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah membuat anak sungai di bawahmu. Kita akan lihat secara khusus ya. Daripada penafsiran langkah-langkah terjadinya kelahiran Nabi Isa, ini sudah saya buat langkah-langkahnya, atau kita bisa bilang ya penafsiran secara garis besar tentang apa yang terjadi dalam kelahiran Nabi Isa. Ketika Maryam melahirkan pertama, beliau melakukan bersandar ke pangkal pohon kurma tadi. Ini mungkin kalau dicari dari segi sains, dari segi kedokteran mungkin pasti ketemu ya. Di antara mungkin kita bisa bilang mukjizat Al-Quran atau mukjizat dari yang Allah ceritakan di sini ada hubungannya dengan sains dan juga kedokteran. Dan
Orang yang melahirkan tadi butuh dihibur, butuh ditenangkan hatinya. Maka malaikat Jibril menghibur. Dan Allah mengalirkan sungai. Sungai itu kalau kita lihat sungai itu ya, memberikan kedamaian hati. Suara gemericik air. Makanya kalau orang sekarang buat bangunan yang keren-keren pasti ada gemericik airnya. Itu untuk digunakan untuk, katanya dalam penelitian orang-orang arsitek itu memang menenangkan hati. Makanya surga itu di bawahnya dialiri air-air. Selain dari fungsi aslinya, yaitu sungai tadi untuk minum ya. Karena memang nanti Maryam akan minum dari situ. Tetapi juga ada hal yang sifatnya menenangkan hati, karena gemericik air itu menenangkan hati. Kita lanjut ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kamu bayangkan ya, ini kalau kita pakai akal nggak masuk akal ya. Orang lagi melahirkan kayak gitu, disuruh ngapain? Goyang pohon kurma. Ibu kalau lihat pohon kurma itu anggaplah kayak pohon kelapa semacam itu ya. Kan dia satu jenis, palem-paleman ini ya. Pohon palem, bayangkan pohon palem itu, disuruh goyang no. Goyangkan. Ini orang hamil, orang melahirkan. Kondisi fisik pasti lemah. Kondisi hati lagi lemah juga, lagi sedih banget. Bahkan berharap meninggal. Disuruh ngapain? Goyang pohon kurma. Ini kalau pakai pikiran otak kita, nggak masuk, Pak. Nggak masuk ya ibu-ibu ya, nggak masuk. Tapi di sini memang ditujukan untuk Maryam ada optimisme, rasa percaya diri lagi, yakin lagi, semangat lagi, menimbulkan energi. Dan ibu melahirkan di sini butuh energi juga. Difokuskan pada hal yang lain. Selain dihibur tadi, fokus yang lain ini. Menggoyangkan pohon kurma. Digoyangkan untuk menjatuhkan apa? Rutab. Rutab itu kurma muda. Di antara para ulama menjelaskan, di antaranya Az-Zamakhsyari, kurma muda ini bagus untuk wanita nifas memang. Kehilangan banyak darah, kurma muda ini bagus. Ini kalau dicari di Indonesia sulit ya. Rutab ini kurma mudanya bentuknya kayak yang warna kuning itu kelihatan di atas. Kayak gitu. Dia kalau dimakan itu mirip buah apa ya? Mungkin kayak, saya nggak tahu bahasanya. Karena dia nggak kayak kurma kalau dimakan ya. Bagi yang udah pernah umroh atau haji mungkin tahu ya rutab ini. Saya sarankan cari rutab dan beli. Dia nggak kayak kurma, dia kayak buah seger. Dimakan itu kayak seger, itu rutab. Beda. Kemudian diperintahkan fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah, minumlah, dan dinginkan air matamu. Arti sebenarnya qarri aina itu dinginkan air matamu, hiburlah dirimu, tenangkan dirimu. Semua ini adalah obat-obat fisik dan psikisnya Maryam saat melahirkan. Ketenangan hati penting, fisiknya juga penting, makanan, minuman, dan melakukan sebuah gerakan-gerakan di sini, atau bentuk posisi melahirkannya juga itu penting. Di sini kita melihat bagaimana Maryam melahirkan sendirian, dan sebagian juga di sini mengambil faedah-faedah ilmiah daripada tata cara Maryam melahirkan. Ini mungkin bagus bisa diambil faedahnya. Kita lanjut. Waktunya masih berapa menit ini, Ibu moderator? Masih siap? Masih ya? Masih cukup ya? Oke. Ini saya dari tadi berusaha meringkas-ringkas. Jadi sebenarnya penjelasannya itu panjang. Saya berusaha ringkas karena saya mantengin waktunya ini ya, takut kelewatan. Karena ini ceritanya pengen jadi satu. Nah, setelah Maryam melahirkan, Maryam menghadapi cobaan ya. Udah bawa anak, waduh, anaknya nggak punya bapak. Anaknya nggak punya bapak, bingung ya. Gimana ini? Maka perintah dari Allah ketika itu adalah, ya melalui malaikat di situ menyampaikan, fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Kalau kamu lihat ada satu orang laki-laki, satu orang manusia, kalau ketemu manusia maksudnya ya, faquli, katakan, inni nadartu lirrahmani shauma. Katakan bahwa aku sedang bernadar puasa bicara. Di antara syariat Bani Israel di masa itu adalah adanya syariat puasa bicara, nggak ngomong sama sekali. Nadartu lirrahman, nadarnya ini untuk Allah. Falan ukallimal yauma insi, aku tidak akan ngobrol sama siapapun hari ini. Faedah di antara kitab-kitab tafsir banyak dijelaskan ini. Di situ referensinya saya tunjuk di bawah ya, sudah kelihatan di layar. Jadi kenapa kok Maryam ketika menghadapi fitnah dan cobaan yang beliau lakukan apa? Diam. Orang zaman sekarang beda ya Bu ya. Orang zaman sekarang ada BBM naik, Ustaz. BBM naik, minyak naik, telur naik, Indomie naik. Katanya Indomie mau naik 3 kali lipat katanya ya. Harga Indomie 3 kali lipat lah 10.000 atau berapa. Waduh, mahal banget Indomie. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Langsung ngomong ya, oh
ngomong semuanya. Sikap seorang wanita muslimah yang taat memilih menghindari perdebatan dengan orang yang bodoh. Nih ya, jangan debati orang yang bodoh. Orang-orang bodoh ini maksudnya apa? Orang nggak tahu. Orang-orang ini nggak tahu kalau saya itu, kata Maryam di sini, tidak disentuh laki-laki sama sekali. Saya melahirkan Isa tanpa melakukan hubungan dengan laki-laki siapapun. Mereka nggak tahu, saya nggak punya bukti. Maryam nggak punya bukti. Mau debat kayak gimana pun nggak bakal berujung. Ujung-ujungnya nanti tetap disalahkan. Maka di sini kita ambil faedah, jangan debati orang bodoh. Kita ketemu orang bodoh, kita debati. Kita ngelayanin orang bodoh. Ya kayak kita lebih bodoh dari dia malah jadinya. Nggak usah ditanggapi. Kalau kata para ulama itu, lebih baik untuk menghadapi orang bodoh adalah diam. Wis diam aja. Dia, oh kamu ini gini-gini. Diam aja, ketawa-ketawa. Iya, gitu aja. Iyain aja. Nanti ngerti sendiri. Nah, dia nggak tahu. Jadi syariat ini yang diperintahkan kepada Maryam adalah hal yang baik untuk meredam fitnah. Di antaranya adalah ketika Anda difitnah oleh orang-orang lain, tetangga, masyarakat fitnah Anda, ini mungkin menjadi solusi yang tepat. Maryam contohnya di sini, udah, diam aja. Dan ini juga banyak hadis-hadis yang lain menjelaskan, dan para ulama menjelaskan tentang masalah ini bahwa sikap menghadapi fitnah yang terbaik adalah diam, tidak mencari atau mengejar fitnah tadi. Sebisa mungkin bahkan disuruh duduk atau rebahan sudah. Rebahan malah berpahala di situ ya. Ketika masa fitnah, rebahan lebih berpahala daripada berlari atau berjalan. Ada hadis-hadis tentang ini ya. Rebahan dapat pahala karena dia tidak mencari fitnah tadi. Karena nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul, para wanita pengen tahu, pengen kenalan kayak gimana sih Dajjal, pengen tahu, pengen lihat aja atau pengen ada keinginan para wanita ketika itu ya. Maka kata Rasulullah SAW disuruh anak-anak perempuan dan istrinya diikat sampai di rumah. Biar mereka nggak keluar ketemu Dajjal. Jadi memang fitnah ini memancing orang untuk berbicara. Fitnah ini dimaksud bukan fitnah yang kita kenal di bahasa Indonesia. Fitnah itu cobaan. Cobaan apapun yang menimpa kita, musibah-musibah ini, yang membuat kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, jangan membuat diri kita ini ngomong tanpa ilmu. Diam dulu. Serahkan kepada para ulama dan ahli ilmu. Dalam ayat yang lain disebutkan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Jadi sikap orang-orang itu biasanya kalau datang berita yang menyenangkan atau membuat takut atau menyedihkan langsung disebar. Share, langsung di-share ya. Wah, ini kayaknya ini harus dikomentari nih. Di-share nih. Wah, ini enggak benar. Langsung ya. Ini tidak sesuai dengan di Al-Qur'an tadi ayat yang disebutkan oleh saya. Walau radduhu, seandainya mereka mengembalikan berita ini kepada Rasul dan ulil amri minhum, ulil amri di sini adalah para ulama, la alimahu alladziina yastanbituna minhum, maka mereka akan tahu apa kesimpulan dari berita tadi. Jadi berita tadi, oke, ini ada berita. Tapi apakah benar kita membagikan berita ini? Hati-hati. Dalam Al-Qur'an disebutkan jangan gitu. Kembalikan berita ini, sampaikan dulu kepada ulama. Ulama tadi menyimpulkan sesuatu, nah kita ambil apa? Kesimpulannya. Ini ayatnya sangat menjelaskan semua permasalahan yang sekarang ada di muka bumi ini, kalau menerapkan ayat tadi ini, atau menerapkan sikapnya Maryam di sini, akan meredakan banyak hal. Kalau dipikir pakai akal nggak nemu ya, masa ini kezaliman harus didiamkan? Ya nggak didiamkan. Tetapi ada siasat dan strategi. Di sini Maryam menggunakan strategi ini. Dan Allah menangkan Maryam di atas mereka. Apa yang terjadi? Anaknya bicara sendiri di depan orang-orang tadi. Maryam diam. Jadi di situ Maryam diperintahkan katakanlah di sini dengan isyarat. Jadi Maryam tidak ngomong, tidak bilang saya lagi puasa ngomong. Dia nggak bilang gitu. Maryam memberi isyarat tidak berbicara. Diam aja. Bawa bayi. Orang-orang berkeliling di sekelilingnya itu menghujat Maryam ini, kamu di ayat-ayat yang selanjutnya ya bisa dilihat ya. Ibumu itu bukan orang pezina, kamu itu orang baik dulunya. Kok bisa kamu kayak gini? Gitu ya. Maryam diam. Dihujat segala macam diam. Kemudian Allah beri mukjizat, Nabi Isa berbicara sendiri.
Nabi Isa berbicara menyanggah dan membela ibunya. Ini, wahai ibu-ibu sekalian, adalah pertolongan Allah kepada orang yang sabar menghadapi fitnah, akan dimenangkan oleh Allah. Di sini mungkin kita tutup ya materinya sebelum nanti masuk ke tanya jawab. Ini apa saja yang bisa kita simpulkan dari semua kisah Maryam tadi ini? Ada beberapa poin. Sayangnya ini saya nggak bisa poin satu persatu ya. Mungkin jadi harusnya fokus sendiri-sendiri masing-masing di sini. Mungkin saya pointing dengan warna biru ini ya. Kita fokus pada poin pertama. Pertama yang bisa kita teladani, menjaga anak dari keburukan sejak masa kandungan. Tadi kita lihat Maryam sejak di dalam kandungan didoakan agar dijauhkan dari gangguan setan. Sudah didoakan. Jadi ketika lagi hamil, lakukanlah hal-hal yang memiliki sifat ketaatan kepada Allah. Kedua, memilih lingkungan tumbuh anak yang tepat. Lokasinya Maryam tadi ketika tumbuh adalah di mihrab, di Baitul Maqdis, di tempat ibadah. Jadi jangan ada sanggahan bahwa, oh saat anak saya mau saya taruh di Amerika, mau saya taruh di Perancis, ya kan keimanan di dalam hati, Ustaz. Tapi lihat dampaknya. Dampak lingkungan yang buruk. Misalnya sekarang di Amerika banyak suara-suara LGBT, suara-suara yang banyak ya, hal-hal yang sudah dianggap lumrah di sana. Gimana kalau masuk kepada anak Anda, pemikiran-pemikiran tadi? Gimana kalau kemudian anak Anda sudah nggak mau berjilbab lagi karena terpengaruh lingkungannya? Gimana? Lingkungan itu penting. Jangan anggap bahwa lingkungan sama aja, Ustaz. Mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Mekah, ya sama aja. Tidak tepat kata ini karena Maryam dipilih tempatnya di mihrab. Memilih pendidik yang baik. Jadi pendidik itu dipilih. Dan saya sarankan bahwa memilih sekolah, jangan sekedar memilih fasilitas. Orang sekarang kalau milih sekolah, fasilitasnya apa ini dilihat. Atau mungkin sebagian milihnya ya karena kemampuan ya. Jadi SPP-nya harganya gitu. Tapi pilihlah siapa yang mendidik anak Anda. Orangnya itu yang dicari dulu. Saya mau nyekolahkan anak saya di tempat A karena saya tahu di situ ada ustadzah fulanah yang saya percaya ilmunya dan amalnya dan akhlaknya. Itu. Yang dipilih dulu apa? Orangnya. Tadi Maryam dipilihkan Zakaria sebagai pendidiknya. Kemudian ada juga faedah yang penting menyiapkan amal ibadah yang tersembunyi. Kalau Maryam tadi fokus ibadahnya sembunyi sendirian. Kita juga cari apa ibadah kita yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya Allah yang tahu. Siapkan amal ibadah tersebut untuk kita bawa di hadapan Allah nanti. Cari apa ibadah yang, loh Ustaz, bukannya ini nanti memancing, katanya nanti jadi nggak ikhlas. Sudah, lakukan saja. Nanti akan mengerti. Cari ibadah apa yang orang lain nggak boleh ada yang tahu, sama sekali nggak boleh ada yang tahu, cuman Anda yang tahu. Siapkan amal ibadah ini, dan ini akan menjadi pemberat amal ibadah nanti di hari kiamat. Langkah berikutnya yang kelima, menyendiri ketika beribadah. Sempatkan sesekali lakukan, terutama ini dimaksud adalah biasanya ibadah malam hari ya, sendirian. Tinggalkan semua kesibukan dunia, tinggalkan dulu suami, tinggalkan dulu anak, tinggalkan urusan duniawi, urusan bisnis, minggirkan dulu semuanya, fokus berduaan sama Allah saja. Fokus pada tugas saya, pertama misi saya lahir di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini kesempatan, menyendiri, sendirian, itu penting. Mencoba sendirian ibadah. Tadi makanya syariat itikaf itu intinya di situ. Kalau itikaf ngobrol ngerumpi malah gosip, yang nggak ketemu dong tujuan itikafnya. Terus yang berikutnya, memperpanjang berdiri saat sholat. Ketika sholat, coba lama-lamakan berdiri. Aduh Ustaz, sholat tempat saya di kampung, sholatnya cepet ngebut kali. Saran saya ya kalau bisa cari yang tidak ngebut, bagus. Atau ketika sholat sunnah tadi, atau sholat wajib, ketika berdirinya agak dipanjangkan. Nggak harus surat-surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Surat-surat pendek juz amma itu kan ada yang agak-agak panjang, pakai itu. Kemudian menjaga pergaulan sejak dini. Berarti ini untuk anak-anak ya, khususnya berkaitan dengan sucinya kemaluan. Karena ini adalah problem nomor 1 di zaman sekarang. Dengan adanya TikTok, Instagram, video-video pendek, ya, anak-anak joget-joget, ini penyakitnya di sini. Ini awal pertama kemuliaan Maryam disebutkan masalah kemaluan. Maryam mulia dibanding wanita-wanita lain karena dia berhasil menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan berarti menjaga tampak fisiknya,
menjaga agar tidak memancing syahwat laki-laki lain. Ini kalau sudah joget-joget TikTok, sudah gagal di sini, ya. Udah nggak ngikutin Maryam. Masuk kalau Maryam hadir sekarang terus joget TikTok ya dakwahnya. Saat ini buat dakwah joget, dakwah dengan cara-cara yang benar, dengan yang ketaatan. Contohnya Maryam di sini, dakwahnya nggak pernah joget ya, padahal dia bisa joget di masa itu, nggak lakukan joget. Kita lanjut ya. Berikutnya, ini terutama buat anak-anak muda ya, karena anak muda banyak yang suka. Saja joget-jogetnya tapi cuman kepalanya tok. Gimana ya? Pokoknya hal yang menyebabkan memancing syahwat laki-laki tinggalkan. Ini kalau mau meneladani Maryam. Tapi kalau mau meneladani artis-artis barat, ya sana. Kalau mau ikut dikumpulkan dengan mereka-mereka di hari kiamat. Kalau mau dikumpulkan dengan Maryam, ya ikut ini. Terus berikutnya, tidak khawatir berlebihan tentang rezeki. Karena Maryam tadi apa? Maryam nggak bingung rezeki, Allah kasih rezeki. Nggak perlu pusing. Maryam tadi cerita kabur loh. Maryam kabur, untuk melahirkan itu kabur. Pergi ke tempat yang sangat jauh, ya. Cuman bersandar ke rumah. Nggak bawa bekal, Pak. Nggak ada kayak ibu atau dia bilang ke keluarganya, aku mau pergi dulu, mau melahirkan tempat lain. Ngumpulin bekal gitu ya, bawa bekal. Enggak. Maryam, ini bukan berarti nggak penting bawa bekal ya, tapi lihat kekuatan tawakal dari seorang Maryam yang sangat tinggi. Pergi. Yakin bahwa Allah yang menyuruh dia beribadah, pasti ngasih dia rezeki. Nggak mungkin saya disuruh sholat, tapi saya nggak dikasih makan. Ya kan? Secara logika coba dipikir. Nggak mungkin saya disuruh puasa, tapi saya nggak dikasih kekuatan untuk puasa. Pasti dikasih makan. Nggak mungkin nggak dikasih makan kita. Terus yang berikutnya, mengisi masa hamil dengan ketaatan. Jadi kalau lagi hamil, fokus dengan ketaatan, lakukan hal-hal yang baik seperti yang dilakukan ibunya Maryam tadi dan yang dilakukan oleh Maryam sendiri untuk anaknya Isa. Terus yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada Allah dan takdirnya. Maryam tadi diperintahkan harus prasangka baik. Apapun cobaan yang Anda hadapi, Ustadz, ya, semoga tidak terjadi pada ibu sekalian ya, na'udzubillah min dzalik, misalnya, saat tiba-tiba saya tahu suami saya selingkuh. Cari prasangka baik kepada Allah dan takdir ini. Tiba-tiba kok anak saya seperti ini. Cari prasangka baik. Takdir-takdir yang terlihat buruk tadi itu, kita prasangka baik kepada Allah, pasti ada manfaatnya buat saya. Entah apapun itu, entah saya tahu atau tidak tahu, pasti itu yang terbaik dari Allah untuk saya. Yakini dulu. Dan itu sulit. Yang keempat, di tengah badai cobaan tidak mendahulukan logika akal di atas aturan Allah. Itu tadi ceritanya Maryam lagi kondisi melahirkan ya. Kondisi melahirkan kalau secara otak manusia lagi lemes dong. Apalagi nggak dibantu bidan di sini. Melahirkan sendiri. Lagi lemes sekali fisiknya. Disuruh ngapain? Goyangkan pohon kurma. Lihat dipikir pakai akal gimana? Nggak masuk akal. Orang lagi lemas. Disuruh goyangkan pohon kurma. Suruh berusaha. Padahal Maryam itu memiliki karomah. Karomah itu kayak mukjizat ya. Dia itu diberi makanan tanpa diminta. Allah bisa mendatangkan hewan apa gitu, ngirimin makanan ke Maryam bisa. Tapi di situ tidak Allah lakukan. Allah memerintahkan Maryam berusaha menggoyangkan pohon kurma. Padahal Allah kalau mau ya diturunkan langsung kurmanya diberikan seperti yang terjadi di cerita mihrab tadi. Di dalam mihrab Maryam dikasih makanan. Tidak tahu dari mana datangnya. Di sini logika harus di bawah aturan Allah. Aturan Allah di atas. Allah suruh gini, Maryam langsung lakukan. Kemudian poin berikutnya, diam di masa fitnah. Ketika ada fitnah, cobaan yang besar, ya, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, diam. Kalau mau berbicara, sampaikan kepada para ulama, biarkan para ulama menyimpulkan dan memberikan solusi bagi kita. Hindari berdebat dengan orang yang bodoh, karena tidak ada manfaatnya. Jadinya debat kusir dan dia akan semakin ngeyel dengan pemikiran dia, jadi nggak usah didebati. Wis, fokus. Lakukan apa yang menurut Anda baik, sudah. Tinggalkan orang bodoh tadi, nggak usah didebati. Yang terakhir, tidak bersedih saat diuji, karena pasti Allah akan memenangkan siapa yang taat kepadanya. Seperti Maryam tadi, ya disuruh jangan sedih, Allah tahzani, jangan sedih. Nanti Allah akan menangkan di akhir nanti. Sekarang belum ketahuan, tapi nanti ujungnya pasti orang yang mau berbuat taat pasti akan dimenangkan. Nanti pasti lama nanti. Masih lama pastinya. Nabi Muhammad aja untuk dimenangkan
butuh waktu yang sangat lama. 20-an tahun baru bisa masuk Mekah dan menguasai Mekah, negerinya sendiri. Nunggu 20-an tahun. Baik, kita cukupkan di sini dulu. Barangkali ada yang mau disampaikan dari moderator. Ini mungkin dari presentasi yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau Ustadz saya ingin materinya, bisa nanti saya kirimkan ya, lewat Pak Eko Purwanto. Insya Allah nanti melalui istri beliau mungkin akan dikirimkan kepada teman-teman dari RTQ An-Nur Malang. Betul ya? Barakallahu fiik. Ada yang mau disampaikan mungkin? Gimana Ibu moderator? Waktunya masih sisa atau udah habis? Masih panjang, Ustaz. Oh, masih panjang. Masih panjang. Ya, Sisa berapa menit? Masih ada sekitar 20 menit. Waduh, Nggak 20 menit apa-apa. dipakai ngobrol ya. Dipakai misalnya ibu-ibu ada yang bertanya, saya hanya menjawab yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu. Begitu ya. Baik. Silahkan bagi yang mau bertanya. Mungkin moderator mengaturnya ya. Oke. Alhamdulillah ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya bacakan Ya. satu-satu saja. Kayak gitu ya. Yang pertama, izin bertanya, Ustadz, meneladani Maryam untuk menyendiri beribadah, kadang ibu-ibu di lingkungannya harus bersosialisasi dengan lingkungannya, seperti lingkungan kerja, tetangga, keluarga, dan lain-lain. Tetapi tidak jarang kelompok-kelompok tersebut lebih banyak melakukan hal yang sia-sia. Nah, dan ketika mencoba menjauh, malah menjadi gunjingan dan tidak punya teman. Bagaimana ya harusnya, Ustadz? Iya, jadi gini, kan nggak mungkin ya, kan nggak mungkin gabung dengan ibu-ibu tadi 24 jam full ya, nggak mungkin ya. Menyendiri dalam beribadah itu dalam waktu-waktu tertentu. Ada waktu kita menyendiri. Contohnya apa ketika apa? Sholat malam ya. Sholat malam kan sendirian ya. Bagus kalau bisa ngajak ibu-ibu tadi ya. Ayo ibu-ibu sholat malam. Bagus. Tapi kan ujungnya kan sholat sendiri-sendiri. Ini adalah cari waktu-waktu menyendiri untuk beribadah. Ada waktunya pasti. Ya nggak mungkin kan 24 jam menyendiri terus ya, itu aneh ya kalau itu ya. Tapi kan memang Maryam memiliki kekhususan di sini karena Maryam sudah dinadarkan untuk melakukan ini, dan ini syariat Bani Israel di masa itu. Yang kita kenal ya seperti biarawan-biarawati, mereka hanya fokus beribadah. Kan tujuannya mereka kayak gitu ya. Tapi ini syariat sudah tidak berlaku di zaman kita, di zaman sekarang sudah dihapus syariat ini. Dan kalau ingin melakukan ya itu tadi ada itikaf, ada puasa, ada hal-hal yang berkaitan dengan menyendiri ini tadi, seperti menyendiri ketika beribadah. Makanya saya bilang contohnya seperti sholat duha misalnya, sholat tahajud, kan itu bisa menyendiri ya. Waktunya cuma berapa? 10 menit paling ya. Kalau sholat tahajud mungkin paling lama ya. Kalau ada yang lama mungkin setengah jam, 1 jam. Bagus kalau ada yang bisa setengah jam, 1 jam gitu ya. Jadi kalau dicari waktunya ada. Terus sisanya apa? Ya boleh gabung sama orang-orang biasa. Nggak ada masalah Ibu ya. Tidak ada masalah. Tidak bertentangan antara menyendiri beribadah dengan bersosialisasi dengan masyarakat, tidak bertentangan sama sekali. Dua-duanya bisa dilakukan sekaligus. Ya, selanjutnya. Ya. Terkait bayi yang dilahirkan menangis. Untuk anak-anak istimewa atau berkebutuhan khusus, ya, misalkan di sini ada Down syndrome dan lain-lain ya, mereka umumnya tidak langsung menangis. Nah, tindakan medis baru mereka menangis ya, seperti itu. Kemudian apakah ini tuh kode dari Allah tentang hisab anak spesial? Ini juga berbeda dengan orang yang normal, seperti itu, Ustaz. Iya, kalau untuk perkara gaib, jadi yang tadi disebutkan sentuhan setan kepada bayi itu kan perkara gaib ya. Perkara gaib kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan Rasul-Nya ya. Dan Rasul-Nya pun tahu berdasarkan apa yang Allah beritahu saja. Allah beritahu kepada Rasul tadi bahwasanya bayi pada lumrahnya itu biasanya adalah menangis, dan ketika menangis itu adalah karena sentuhan setan. Tapi memang setan itu mengganggu bayi ketika lahir dari awal. Kecuali 2, Maryam dan putranya. Begitu. Jadi hadisnya tetap berlaku apa adanya seperti itu. Perkara, loh Ustaz, berarti yang kebutuhan khusus, yang bayi kebutuhan khusus ini berarti terlindungi dari setan dong? Iya, kita nggak tahu, kan ini perkara gaib. Jadi gambaran menangis tadi adalah yang lumrah terjadi pada masyarakat. Lumrah terjadi pada manusia biasanya menangis. Perkara ada yang khusus tidak menangis, apakah berarti tidak diserang oleh setan, itu kan kita tidak tahu. Kembalikan saja kepada hadis tadi bahwa setan pasti mengganggu bayi. Kita
ambil faedah umumnya secara hadis tersebut seperti itu aja. Jadi perkara gaib serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang bukan urusan kita tidak tahu, jadi kita serahkan kepada hadis tadi. Udah itu aja, lanjut. Selanjutnya, cara menyamakan persepsi dengan suami tentang mendidik balita yang Islami. Baik secara baik. Seringkali saya berpendapat tapi tidak lagi mendapatkan karena kurang ilmu, terutama jika balita yang unik tidak semenurut anak-anak seusianya. Maksudnya gimana ini? Cara mendidik balita gitu ya? Karena agak panjang, saya agak terbawa cerita. Soalnya pertanyaannya kayak cerita ya. Jadi gimana kesimpulannya? Ya, kalau yang mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Silvana ya, yang bertanya. Kalau yang saya tangkap ini menyamakan persepsi dengan suami ketika mendidik anak, kayak gitu kan ya. Kan kadang itu ada beda pendapat ya, ketika misalkan ada balitanya mungkin kurang menurut, seperti itu ketika diajak seperti itu. Contohnya mungkin Ibu yang bertanya, contohnya seperti apa? Kasih contoh satu mungkin. Nggak sepakatnya apa gitu, langsung aja. Kayak, Ustaz nggak sepakat milih sekolah, nah, saya mau sekolah ini, dia milih sekolah ini gitu. Apa contohnya misalnya? Assalamualaikum Monggo Ustaz. Bu Silvana. Ya, waalaikumsalam. Misalnya contohnya kayak gini kan, kalau yang saya tahu seperti usia di bawah 3 tahun itu kan anak harusnya masih, karena dia masih belum tahu apa-apa, jadi ya kalau misalnya ada salah dikasih tahu baik-baik. Tapi kalau misalnya suami itu lebih cenderung keras gitu ya ngasih taunya, jadi itu saya kayak keberatan kayak gitu sih. Misalnya itu. Iya, berarti terus dia yang pengen lihat malah sering menghindari apa yang dikasih tahu bini. Dia sering menghindari apa yang dikasih tahu bini. Ya kamu kalau aku ini saya itu menghindar. Kayak seolah-olah udah pinter gitu. Iya iyalah. Apa dia tadi? Iya. Baik. Ini loh. Saya udah nangkap ya. Mungkin saya jawab ya. Ya. Boleh saya jawab? Bukan, yang kemarin juga gitu tentang. Iya. Cukup ya. Ibu siapa? Jangan terlalu terlena sama duniawi. Kayak gitu kan ada tuh. Iya, Ibu, saya jawab ya. Ibu siapa? Baik, saya jawab ya. Sudah pertanyaannya? Dikorekin sama dia. Sudah ya, Bu ya. Pertanyaannya saya akan jawab. Saya nunggu dulu. Gimana, sudah? Jadi gini, sudah ya? Mana moderator, saya soalnya nggak ngelihat kamera yang peserta lainnya. Sudah ya, baik. Selalu dahulukan keharmonisan rumah tangga. Jadi suami dan istri sebisa mungkin berusaha untuk akur, selalu berusaha untuk nyari kesepakatan. Ya, masalah pandangan pribadi dari masing-masing ke masing-masing itu apa ya istilahnya, selalu cari gimana ujungnya adalah ini kita ya, bukan saya dan kamu. Selalu usahakan gitu dulu, paling pentingnya ya. Perkara saat saya berbeda prinsip dalam mendidik anak. Bagi saya anak ini harus dilembutin, tapi suami ada sedikit mengerasin, bersikap kasar. Sebenarnya ini saya nggak tahu porsinya masing-masing, saya nggak tahu gambaran detailnya masing-masing seperti apa. Jadi dikembalikan kepada syariat saja, gitu ya. Dilihat dulu, apakah misalnya membentak anak itu diperbolehkan dalam syariat kita, misalnya kita lihat dulu ya, apakah boleh, atau memukul anak tadi hukumnya boleh, dan segala macam itu dilihat. Dan kapan perlunya itu dilakukan, itu dilihat lagi. Bisa dirujuk masing-masing ya. Kenapa saya tidak ngasih tahu? Karena lebih baik Bapak atau Ibu di sini mencari sendiri saja, biar semakin yakin ya. Jadi apa yang kita mau lakukan ke anak ini dicari dulu ilmunya. Dicari dulu ilmunya. Nanti kalau ketika ada perbedaan pendapat, cari apa yang bisa disepakati. Kalau misalnya ibu di sini dalam kategori ingin menasihatin suami, tetapi suami tidak mau dinasihatin, atau sebaliknya, suami ingin menasihati istri, tapi istrinya nggak mau dengerin. Misalnya sama-sama saling seperti itu, saran saya adalah
dua-duanya mencari majelis ilmu yang offline. Bukannya online gini, ya nggak apa-apa online gini juga alhamdulillah, tapi cari yang offline juga. Ikut majelis ilmu, cari yang mungkin tema-temanya tentang keluarga. Hadir bareng-bareng tuh ya. Udah, ikut saja. Saya yakin insya Allah pasti itu akan menjadi solusi. Karena yang menasehati bukan sesama pasangan. Siapa yang nasehatin? Ustadznya. Di sini saya kondisi ya, jujur saja sekarang saya mungkin boleh terus terang ya, saya belum menikah. Jadi saya nggak berani menasehatin, Ibu ya. Saya belum menikah. Sampai sekarang saya belum menikah ya. Jadi saya nggak tahu apa yang lebih baik. Cuman setahu saya untuk menghindari percekcokan yang tinggi adalah pergi bareng-bareng ke majelis ilmu biar ustadznya yang menasehatin secara umum, bukan nasehatin orang di depan umum. Kalau nasehatin orang di depan umum, orang tadi nggak mau menerima nasihat. Misal ya, ada perkumpulan RT, rapat RT. Terus saya panggil, Bapak ini kayak gini, kamu itu Pak harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bapak tadi nggak bakal nurutin karena dia dipermalukan di depan rapat. Nggak bakal nurut, Pak. Nggak bakal. Orang kalau dinasihatin tapi di depan umum, itu bukan nasihat, tapi nanti jadinya mengumbar aib. Jadi kalau kita mau nasihat, sifatnya adalah sembunyi-sembunyi. Tertutup. Ini mungkin ya, maaf ya kalau masih kata-katanya masih kurang menjawab, tapi solusinya pertama, dicari dulu ilmu syariatnya untuk anak tadi. Anak saya boleh dipukul enggak ya? Kapan boleh dipukul? Gitu ya, dicari. Kapan boleh dipukul seorang anak tadi? Atau anak tadi kapan boleh dibentak? Dicari. Karena asalnya itu tidak boleh dipukul dan anak asalnya tidak boleh dibentak. Itu hukum asalnya. Ada kondisi boleh tapi kapan? Itu dicari. Di syariat ya. Baik. Kemudian masalah bersikap lembut juga nggak selalu anak tadi disikapi lembut. Ketika dia melakukan pelanggaran yang luar biasa. Seperti apa contohnya? Tidak sholat ya, kalau di umur tertentu tidak sholat, disuruh apa sama Rasul? Dipukul. Pukulan tadi, kita bilang, adalah bentuk yang sudah tidak lembut dalam tanda kutip. Berarti ada langkah-langkah yang dilakukan. Jadi ada, kalau dikumpulkan, hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan kepada anak. Itu dikumpulkan, disepakati bersama-sama. Sambil dikasih, ini loh saya punya dalilnya ini. Biar sama sepakat pakai apa? Pakai dalil ya. Jadi kalau pakai pikiran sendiri nggak bakal ketemu. Otak masing orang berbeda-beda. Kita bisa menyeragamkan otak dengan dalil. Contohnya di sini Bu, kalau saya tadi nggak ngasih dalil, saya cuma bilang, Ibu harus memilih lingkungan tumbuh anak yang tepat. Ngomong ngalor ngidul pakai pikiran saya sendiri. Ya nggak nerima. Ustaz saya punya pikiran, enggak Ustaz, menurut saya opini saya gini. Pasti mikir gitu. Tapi ketika saya ngasih dalil, Maryam dipilih lingkungannya mihrab, lingkungannya Baitul Maqdis. Langsung ada dalilnya ya. Orang jadi percaya. Jadi untuk mencari kesepakatan, cari titik kesepakatan dengan suami, antara suami dan istri, dibangun, oke, yang suami bilang gini, apa dalilnya? Apa? Ya boleh kasih dalil. Oke, ketika ada dalil, Pak, hati ini tunduk sama-sama kepada Allah. Dan ingat suami tetap juga memiliki kepemimpinan dan istri harus menaati perintah suami apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Berarti kaitannya dengan apa? Syariat. Cari kesepakatan dibangun di atas syariat. Baik, itu mungkin berikutnya. Waktunya sisa berapa ini? Semoga sebenarnya saya nggak masalah ya sampai kapanpun boleh. Cuman takutnya pihak RTQ maunya dalam waktu tertentu. Tapi nggak apa-apa, bebas saja. Terserah pihak RTQ gimana. Lanjut soal-soalnya, ada lagi? Lanjut ya, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya. Insya Allah kami mau memasukkan anak kami yang laki-laki ke pondok nanti waktu SMP. Apakah yang harus kami persiapkan agar anak kami nanti betah dan bisa memperoleh ilmu yang berkah? Iya, penyakit pertama kalau pondok itu adalah dia nggak kerasan, gitu ya. Itu nggak kerasan itu paling utama. Jadi kenapa dia nggak kerasan? Berarti motivasi dia untuk mondok tidak ada. Alasan utama dia untuk mondok tidak ada, tetapi hanya dipaksakan oleh orang tua. Berarti dia harus sejak sekarang masih SD dibangun suasana pondok. Apa misalnya? Setoran Quran, baca Quran atau hafalan. Dimulai dari sekarang. Terus kemudian anak tadi dibiasakan belajar bahasa Arab juga, belajar ilmu-ilmu agama Islam dari sekarang dilatih. Karena kalau anak dari kecil SD-nya sudah dilatih kayak gitu, dia mondok insya Allah pasti
lebih kerasan, lebih cepat, lebih mudah. Karena motivasi dia untuk belajar agama lebih tinggi. Berbeda dengan anak tadi, sekolahnya sekolah umum, bewetik nakal gitu ya, atau dia tiap hari main game terus gitu ya. Tiap hari dia main sama temannya, ngapain gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk, nggak ada apa, nggak ada apa, langsung set ditarik, wes kamu mondok aja. Ya ujungnya nanti nakal di pondok terus, melakukan pelanggaran terus, nggak kerasan terus, buyar, nggak mau mondok. Karena persiapannya tidak ada. Persiapan ini penting. Sebelum dia ke sana tadi. Seperti orang mau berlatih sholat malam. Dia mau latihan sholat malam, pertama apa dulu? Latihan bangun sholat subuh dulu. Sholat subuh nggak bisa bangun, gimana bangun sholat malam? Setelah latihan bangun sholat subuh, latihan sholat sunnah sebelum subuh. Pelan-pelan. Terus latihan nanti jam agak mundur dikit jamnya. Dilatih dikit-dikit pelan-pelan agar terbiasa. Ketika sudah terbiasa nanti, sekali nggak sholat malam nggak enak. Itu kalau sudah terbiasa. Sama juga dengan anak tadi, motivasinya dia pasti di pondok, pengen belajar agama. Kalau motivasi ini tidak ada, pasti keluar dari pondok. Anak-anak yang pengen keluar dari pondok karena dia pengen kehidupan bebas di SMP dan SMA, bisa pacaran, bisa main game, bisa main sama teman-teman, bisa melakukan hal-hal yang macam-macam ya, kenakalan-kenakalan remaja, itu tujuan mereka. Kalau dari awal mereka tidak dibimbing melawan hal-hal ini, udah dari SD udah pacaran, udah dari SD udah dia kebiasaan dengan hal-hal yang buruk, ya di pondok nggak bakal kerasa. Karena dia dibelenggu di sana. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Biasanya dia bisa, tiba-tiba nggak bisa. Tapi kalau dari kecil sudah sibuk ngaji, belajar agama, tiap hari sama orang tuanya pergi sholat ke masjid, masuk pondok yang ngulangin lagi kebiasaan dia. Cuman bedanya pisah dari orang tua. Tekanan dia di pondok lebih kecil. Jadi itu ya solusinya ya, semoga bisa menjawab. Baik. Berikutnya. Pertanyaan terakhir ini Ustaz ya, kayaknya. Ya, boleh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak ketika di rumah kita sudah memberi aturan terkait penggunaan gadget, tetapi ketika anak bermain di luar bersama teman-temannya yang kebanyakan teman-temannya itu tidak punya aturan ya, atau waktu dalam pemakaian gadget seperti itu. Apakah kita harus membatasi atau melarang anak kita untuk bermain bersama dengan temannya? Masalah bermain dengan temannya ini mungkin bisa dikasih jadwal, gitu ya, dikasih batasan kayak ya kita nggak bisa mengawasi full kayak orang lain pasti punya ya tadi temennya pakai gadget gitu ya, anak saya nanti ya ujungnya main gadget lagi saat di luar rumah gitu ya. Ini tentu kita sulit untuk mengontrolnya, jadi mungkin yang bisa kita kontrol kasih jam waktu. Anak tadi boleh keluar rumah berapa jam gitu. Itu mungkin yang bisa jadi solusi pertama. Kedua, sibukkan anak tadi dengan sesuatu di luar gadget. Tapi yang paling penting sebelum itu adalah percuma kita mengatur anak kita jangan main gadget kalau kita sendiri sibuk dengan gadget. Kita ngasih mereka batasan, nggak boleh main gadget, nggak boleh nonton YouTube kelamaan, nggak boleh main game kelamaan, tapi kitanya sendiri apa-apa bukan HP, ya mereka ngelihat kita. Ujung-ujungnya ya paling bagus adalah orang tuanya ngasih contoh dulu. Karena nanti anaknya bakal ngikut. Oh iya, aku nggak boleh pakai gadget. Ayahku juga lagi nggak pakai gadget. Ibuku juga lagi nggak pakai gadget. Tapi kalau ibunya juga bendino tiap hari ya, tangannya lengket dengan gadget, ya sulit. Ini jujur ya, karena ini, tapi sebenarnya gadget itu tidak mutlak buruk. Jadi bisa dibahasakan dengan yang lain. Contohnya disibukkan anak tadi dengan buku, dengan hal-hal yang memancing kreativitas dia. Kegiatan yang bisa mungkin dibilang seperti kayak ekstrakurikuler kalau di sekolah ya. Bikinlah ekstrakurikuler di dalam rumah. Membuat keterampilan apa, bermain apa. Permainan boleh, tapi pakai permainan yang sifatnya mengasah keterampilan, mengasah otak, kayak gitu. Diajak anak-anak itu dengan hal-hal tersebut. Jelas ya insya Allah ya. Semoga bisa menjawab 3 poin yang saya sampaikan barusan. Berikutnya. Sudah ya? Ada lagi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau mau ditutup, boleh juga. Bebas. Mau satu lagi, monggo. Mungkin ada yang mau bertanya. Yang di chat sudah semua ya? Sudah. Sudah semua ya? Saya nggak lihat chat, saya akan lihat. Barangkali ada satu lagi. Saya persilahkan, mungkin bisa open mic. Iya. Kalau yang ada lagi, bila bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, maka cukup ya.
Mungkin sepertinya sudah cukup ya. Bagi yang mau bertanya boleh disampaikan di apa namanya, di kolom chat lagi atau ditanyakan lewat suara. Kalau tidak maka sudah cukup. Insya Allah yang bisa saya sampaikan di sini semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman di sini semua, ibu-ibu semua ya. Bisa kita meneladani Maryam ini dengan lebih baik lagi. Dan saya yakin sebagian dari sifat-sifat ini sudah ibu-ibu lakukan, mungkin ya saudari-saudari lakukan, tapi juga masih beberapa perlu kita lakukan lagi. Ini poin-poin yang menjadi kesimpulan hari ini, bisa mungkin di screenshot atau dicatat gitu ya. Nanti juga saya kirimkan filenya ini supaya bisa bermanfaat buat semuanya. Saya di sini hanya menyampaikan saja, belum tentu, dan saya memang juga mengakui saya belum bisa melakukan banyak hal yang dilakukan oleh Maryam di sini. Tetapi kita semua berusaha untuk itu. Jadi jikalau nasihat menuntut kesempurnaan pribadi, maka tidak ada orang yang bisa memberi nasihat. Karena kalau syarat memberi nasihat adalah orang yang sempurna, nggak ada yang bisa ngasih nasihat. Jadi saya menyampaikan nasihat di sini adalah juga untuk diri saya sendiri, kemudian untuk teman-teman semua di sini. Kita tutup dulu, atau saya sendiri menutup presentasi saya kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dari kata-kata saya bila ada yang menyinggung perasaan pribadi, mohon dimaafkan. Saya yakin itu saya tidak sengaja. Kalau saya ada menyinggung perasaan pribadi, saya yakin itu saya tidak sengaja kepada Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Semoga semuanya diberikan taufik oleh Allah kepada perkara yang dicintai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa ada dari kisah Maryam yang disampaikan pada hari ini ya.